Salam sejahtera bagi Bapak Ibu sekalian, anggota GKI dan simpatisannya dimanapun Anda berada. Sekarang kita akan bersama menikmati Sapaan Gembala GKI dengan tema pencemaran ibadah. Mari kita berdoa bersama. Tuhan, tolonglah kami mendengar suara-Mu lewat firman-Mu ini. Amin. Saudara, pencemaran nama baik sudah lazim kita dengar dengan segala konsekuensinya. Tapi bagaimana dengan pencemaran ibadah? Tentu juga ada risikonya. Hal ini dapat kita baca di 1 Samuel 2 ayat 12 sampai 17. Nanti Anda baca ya sendiri. Hofni dan Pinehas, anak Imam Eli, bersama dengan kroni-kroninya, ia mengacak-ngacak ibadah seenak udelnya. Sedang Eli tak berusaha mencegahnya. Mari kita perhatikan beberapa ayat dari bacaan kita. Yang pertama, ayat 13 dan 14. Datanglah bujang imam besar membawa garpu bergigi 3 dan dicucukkannya ke dalam bejana. Segala yang ditarik dengan garpu itu ke atas diambil imam itu untuk dirinya sendiri. Nah, di sini jelas bahwa daging persembahan kurban dari umat untuk Tuhan diambil imam. Bukankah ini tanda bahwa ibadah itu hanya untuk kepentingan dan keuntungan diri sang imam? Umat dibuat sedemikian rupa supaya takut, supaya tunduk dan menurut apa kata sang imam. Umat tidak dididik untuk berorientasi pada Tuhan yang berkuasa dan yang layak disembah. Tapi umat diajak berorientasi pada apa kata dan kehendaknya sang imam. Hal seperti ini juga bisa terjadi loh pada zaman sekarang. Ibadah dapat disalahgunakan untuk keuntungan diri sendiri. Dan persembahan umat untuk pekerjaan Tuhan juga bisa diambil oleh pemimpin umat untuk kepentingan pribadinya dengan bermacam-macam dalih. Sesungguhnya ibadah macam begini terisolasi dari Tuhan karena hanya berorientasi pada diri dan kepentingan sang pemimpin umat saja. Ini bentuk pencemaran ibadah. Yang kedua, ayat 15. Berikanlah daging kepada imam untuk dipanggang, sebab ia tidak mau menerima daripadamu daging yang telah dimasak. Sekarang juga harus kau berikan. Kalau tidak, aku akan mengambilnya dengan kekerasan. Mengapa tidak mau daging yang telah dimasak? Sebab daging segar bisa dijual lagi. Ini komersialisasi. Ini sikap rakus dengan merebut dan mengancam. Jelas sekali di sini. Sikap mencemarkan ibadah dan kurban persembahan untuk kepentingan diri sendiri. Sebenarnya bukan hanya merebut daging dari umat, tapi mereka juga merebut milik Tuhan. Sang imam tidak lagi punya rasa malu dan takut pada Tuhan. Jabatan imamatnya dipakai untuk memperdaya umat dan juga Tuhan. Yang penting kebutuhan hidupnya terpenuhi dengan limpah.
Tidak lagi malu dengan apa kata orang. Tidak lagi malu dengan apa yang dikatakan tentang dia. Tidak lagi malu tentang apa yang akan Tuhan katakan tentang dia. Kulit mukanya sudah tebal rupanya. Pada zaman Yesus, komersialisasi persembahan korban juga terjadi. Dan Yesus marah besar, sehingga semua dagangan di bait Allah diobrak-abriknya, supaya mereka sadar akan dosanya. Hal seperti ini bisa juga terjadi saat ini, yaitu komersialisasi ibadah. Ibadah bukan lagi sebagai perjumpaan dengan Tuhan dan persekutuan dengan sesama, tapi berubah menjadi serupa bisnis untuk mempertebal pundi-pundi dan kantong pribadi pemimpin umat. Apakah cuma ini? Dosa Hofni dan Pinehas serta kroni-kroninya? Ternyata ada lagi. Dalam ayat yang ke-12, yaitu yang ketiga ini disebutkan, adapun anak-anak lelaki Eli adalah orang-orang dursila. Ini berarti mereka ditengari melakukan perzinahan, bahkan juga pemerkosaan terhadap wanita-wanita Lewi, pelayan rumah Allah di Silo. Hal seperti ini mirip dengan temple prostitution yang ada di kuil-kuil penyembahan berhala. Itu sebabnya Hofni dan Pinehas disebut dursila, pelampias nafsu seks. Pencemaran ibadah yang dilakukan Hofni, Pinehas, serta kroni-kroninya ternyata berwujud pelampiasan nafsu seks dan kerakusan akan materi. Semua mereka lakukan untuk kepuasan dan kenikmatan diri sendiri. Akhirnya mereka semua termasuk Imam Eli binasa sebagai hukuman dari Tuhan. Ingatlah bahwa sebenarnya ibadah itu untuk membangun relasi dan keakraban dengan Allah dan dengan sesama. Ibadah bukan untuk mendapat keuntungan bagi diri sendiri, melainkan untuk mengasah diri menjadi pribadi yang makin berguna dan makin rela memberikan apa saja, bahkan dirinya sendiri, untuk digunakan dalam melayani Tuhan dan sesama. Biarlah ibadah kita menjadikan kita sebagai pribadi yang berguna dan siap digunakan untuk melayani Tuhan dan sesama. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada saat ini. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saya perkenalkan bahwa saya adalah Pendeta Joko Sugiarto, sudah emeritus dari GKI Manyar, Surabaya. Tuhan memberkati.